Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang metode-metode latihan kekuatan berdasarkan periodisasi. Jadi yang pertama yaitu ada adaptasi anatomik atau anatomical adaptation. Metode yang bisa digunakan adalah metode sirkuit. Lalu yang kedua ada metode kekuatan maksimal atau maximum strength. Metode yang bisa digunakan yang ada dua, yaitu ada hipertrofi dan koordinasi intramuskuler. Metode yang bisa digunakan yaitu metode hipertrofi, metode piramida, bisa juga sistem set. Lalu ada daya tahan kekuatan atau strength endurance. Metode yang bisa digunakan yaitu metode repetisi, piramida tanpa puncak, burnout. Lalu ada daya tahan power atau power endurance. Metode yang bisa digunakan adalah metode interval, metode Tabata, dan power. Metode yang bisa digunakan adalah metode repetisi, sistem set, dan piramida. Kalau kita lihat di sini apa itu titik-titik, ini adalah nanti kalian yang bisa mengisi kira-kira yang cocok selain yang sudah dikemukakan dalam presentasi siang ini apa aja. Nah, mari kita masuk ke yang pertama, yaitu fase pertama, yaitu fase adaptasi anatomi atau prakondisi. Jadi, pada fase ini diberikan pada tahapan persiapan atau preparation period. Tujuan utama dari fase ini adalah satu, untuk melibatkan sejumlah kelompok otot, dua, untuk mempersiapkan otot-otot, ligamen, tendon, dan persambungan atau persendian. Yang ketiga, untuk mempertahankan fase latihan yang lama, lalu keseimbangan kerja pada flexor dan ekstensor masing-masing sambungan. Lalu yang ini adalah keseimbangan dua sisi tubuh secara khusus bahu dan lengan, dan kompensasi kinerja pada otot-otot antagonis dan juga penguatan pada otot-otot pengimbang atau stabilizer. Nah, apa saja sih ciri-ciri latihan pada adaptasi anatomi atau prakondisi untuk membangun kekuatan otot? Adalah yang pertama, metode yang diterapkan pada adaptasi anatomi otot terhadap pembebanan latihan adalah dengan latihan sirkuit atau yang sering kita dengar dengan sirkuit training. Nah, pada pada fase ini ditunjukkan pada kelompok otot secara menyeluruh. Jadi baik upper extremity walaupun dan juga lower extremity. Nah, latihan-latihan itu dilakukan pada setiap pos atau disebut station. Pola aktivitas dilakukan berdasarkan jumlah pengulangan atau repetisi dan juga limit waktu atau time. Irama yang dilakukan adalah irama gerakan yang dilakukan adalah sedang. Yang perlu ditekankan adalah teknik gerakan harus benar. Berapa sih jumlah pos yang ada di dalam metode sirkuit ini untuk anatomical adaptation atau adaptasi anatomi? Jumlah posnya adalah 6 sampai dengan 12 pos. Lalu bagaimana pembebanannya? Pembebanannya itu bisa secara internal, ya, internal resisten, tahanan dari dalam, atau berat bebannya itu dari berat badan, dan bisa juga eksternal resisten atau tahanan dari luar atau alat beban, ya. Pada latihan sirkuit yang dilatih adalah otot, yaitu otot lengan, otot perut, otot punggung, dan otot pungkai. Jadi dalam latihan sirkuit yang melakukan ulangan kegiatan adalah otot-otot tubuh, tetapi tidak henti-hentinya latihan sirkuit adalah memasok oksigen untuk bekerja berulang-ulang yang dilakukan oleh berbagai kelompok otot. Oleh karena itu, latihan sirkuit juga baik untuk membuat jantung lebih kuat dan sistem peredaran darah menjadi lebih baik. Nah, kita masuk ke dalam contoh bentuk latihan yang dapat diterapkan dalam latihan sirkuit. Jadi yang pertama itu untuk internal resisten, contohnya uh, untuk uh, adaptasi anatomi dalam metode sirkuit yang low itu yang pertama ada 6 pos. Yang pertama misalkan latihan untuk tungkai, untuk internal resistennya, misalkan bisa jongkok berdiri, untuk latihan untuk badan atas atau lengan, untuk latihannya ada push up, ada latihan untuk perut yang di pos ketiga yaitu sit up, lalu pos keempat latihan untuk tungkai bisa berbentuk squat thrust, lalu latihan yang pos yang kelima yaitu latihan untuk badan atas atau lengan
bentuk latihannya bisa dips. Lalu pos yang keenam, latihan untuk punggung, bentuk latihannya itu bisa dengan backup. Itu untuk yang low. Lalu untuk misalkan contoh latihan sirkuit dalam medium gitu ya, kita bisa sebagai pelatih bisa memasukkan 8 pos. Jadi misalkan contohnya untuk latihan untuk tungkai, kita bisa kasih bentuk latihannya duduk berdiri. Ini kita masih dalam internal resisten ya. Lalu untuk pos yang kedua, latihan untuk badan atas atau lengan bisa berbentuk push up. Lalu latihan untuk perut pada pos ketiga itu bisa diagonal sit up. Untuk pos keempat, latihan untuk tungkai juga bisa berbentuk bentuk latihannya adalah squat jump. Untuk pos kelima, latihan untuk badan atas atau lengan, bentuk latihannya bisa pull up. Untuk pos keenam, latihan untuk punggung, bentuk latihannya bisa diagonal back up. Untuk pos ketujuh, latihan untuk tungkai, latihannya bisa step up. Dan yang pos ke-8, latihan untuk perut, bentuk latihannya bisa kita berikan pos pisau lipat. Nah, untuk yang high, kita bisa di apa namanya bisa mengkombinasikan dengan bentuk latihan yang sudah dengan intensitas yang tinggi. Misalkan kalau di sini kita contohkan untuk yang high itu dengan pos yang sama 8 seperti yang tadi medium, tetapi kita lihat untuk bentuk latihannya. Nah, untuk latihan untuk tungkai kita bisa memberikan split squat jump pos kedua. Untuk latihan untuk badan atas bisa kita memberikan push up tepuk tangan. Untuk pos ketiga untuk latihan perut kita bisa kasih pisau lipat. Pos keempat latihan untuk tungkai squat thrust. Pos kelima untuk badan atas dips. Pos keenam latihan untuk punggung diagonal back up. Pos ketujuh latihan untuk tungkai diagonal step up. Pos ke-8 latihan untuk perut yaitu sit up. Nah, tadi adalah bentuk-bentuk latihan yang secara internal resisten ya. Lalu selanjutnya kita akan mengenal atau memasuki untuk bentuk latihan di sirkuit training yang berbentuk untuk yang menggunakan external resistance. Yang kita menggunakan yang di low itu yang misalkan untuk 6 pos, kita untuk latihan tungkai kita bisa menggunakan squat, untuk latihan badan atas kita bisa menggunakan bench press, latihan perut kita bisa menggunakan sit up, latihan tungkai kita bisa menggunakan leg extension, dan latihan untuk badan atas kita bisa menggunakan pull down. Lalu yang pos yang keenam, latihan untuk punggung kita bisa menggunakan back up. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan lagi untuk 8 pos ya. Kita tinggal tambah lagi kalau misalkan tadi belum ada leg curl untuk tungkai kita untuk pos ketujuhnya kita bisa gunakan leg curl. Lalu untuk badan atasnya kita bisa menggunakan bentuk latihan lempar bola medis ya. Jadi pada sirkuit training ini kita harus memberikan bentuk latihan pada setiap pos itu, jangan sampai menggunakan latihan misalkan pada pos 1 latihan untuk tungkai dan pada pos 2 ternyata masih memberikan latihan untuk tungkai. Kita jadi harus memberikan latihannya secara bergantian. Jadi kalau kita simak tadi pos 1 itu latihan untuk tungkai, pos 2 itu latihan untuk badan atas, pos 3 itu untuk latihan untuk perut, nanti latihan tungkai baru ada lagi pada pos ketiga. Itu yang harus ditekankan pada metode latihan sirkuit. Kita masuk ke untuk metode-metode latihan kekuatan berdasarkan hipertrofi pada tahapan kekuatan maksimal atau maksimum strength. Jadi di sini ada dua, yaitu hipertrofi dan koordinasi intramuskuler. Jadi di sini adalah yang pertama untuk latihan pembentukan otot. Latihan pembentukan otot adalah cara atau langkah pertama untuk meningkatkan kekuatan maksimal. Latihan ini juga merupakan ukuran latihan kekuatan pada periode latihan dasar dan latihan pembentukan pada latihan cabang olahraga yang dominan untuk kecepatan atau juga untuk latihan rehabilitasi. Syarat untuk membesarkan perampang otot adalah rangsang latihan yang lama. Artinya, latihan yang ringan dilakukan dengan repetisi yang banyak, tetapi dengan beban latihan yang ringan sampai sedang saja. Bentuk latihan yang diterapkan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pembentukan otot pada cabang olahraganya. Untuk yang kedua, untuk koordinasi intramuskuler,
Jadi untuk setelah melewati latihan pembentukan otot yang cukup lama, maka langkah berikutnya adalah latihan perbaikan koordinasi intramuskuler. Tujuan latihan ini adalah untuk memperbaiki aktivasi sejumlah benang otot secara sinkron. Latihan ini akan mampu meningkatkan kemampuan gerak yang cepat, akan memperoleh peningkatan kekuatan yang besar dalam waktu yang singkat. Jadi dengan latihan perbaikan intramuskuler ini, pembesaran penampang otot tidak terjadi atau kecil sekali. Ya, penyebabnya adalah karena intensitas latihan yang mencapai submaksimal atau maksimal. Jadi karena intensitas yang begitu tinggi, jumlah repetisi yang mampu dilakukan juga sedikit. Berarti rangsangan pada otot juga hanya berlangsung singkat. Bertambahnya kekuatan pada latihan dengan perbaikan koordinasi intramuskuler ini terjadi karena perbaikan sistem saraf dan faktor biokimia. Oleh karena itu, latihan koordinasi intramuskuler yang dilakukan dengan baik dan penuh akan menghasilkan kekuatan yang eksplosif. Hal ini dibutuhkan oleh cabang-cabang olahraga yang dominan kecepatan. Nah, metode latihan yang dapat digunakan untuk perbaikan koordinasi intramuskuler yaitu bisa dengan metode dengan intensitas yang meningkat. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar sistem piramida tanpa puncak. Jadi beban latihan dengan piramida sistem tanpa puncak. Jadi kalau misalkan kita lihat sistem piramida dimulai dari intensitas rendah dengan banyak repetisi untuk hipertrofi dan diakhiri dengan intensitas tinggi dengan repetisi sedikit. Kalau metode ini dipakai di periodisasi, misalnya pada persiapan umum, maka metode piramida ini digunakan selama 4 minggu, maka 2 minggu pertama digunakan metode piramida tanpa puncak untuk hipertrofi, dan 2 minggu lagi digunakan metode piramida yang normal, yaitu yang seperti seperti ini. Jadi kita bisa melihat ada dua jenis sistem, yaitu yang pertama adalah ada juga sistem piramid yang tanpa puncak. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau kita melakukan selama 14 repetisi, berarti intensitasnya adalah 30%. Apabila kita melakukannya 12 repetisi, maka intensitasnya adalah 40%. Bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini adalah sistem piramida dengan puncak, di mana ada puncak yaitu satu repetisi ya, yang intensitasnya sebanyak 95%. Dan ini adalah piramida terbalik atau bisa juga disebut ada juga piramida ganda, di mana kita bisa melakukannya yang pertama adalah dengan intensitas yang besar ya, dengan repetisinya 4 repetisi, atau bisa juga melakukan yang pertama adalah dengan bisa dilakukan dengan seperti ini, yang gambar yang di atasnya, yaitu intensitas yang besar dengan repetisi yang sedikit, lalu naik lagi ke lalu menurun intensitasnya tetapi repetisinya naik, dan lalu intensitasnya menurun lagi tetapi repetisinya tetap naik. Nah, itu adalah piramida terbalik. Gambar yang sudah kita lihat ya, bisa kita lihat penurunan repetisi, yaitu apabila latihan kekuatan, kalau intensitasnya turun 5%, maka repetisinya akan bertambah 1 kali. Seperti yang tadi kita sudah lihat, yang ada untuk ini piramida terbalik, lalu ini sistem piramida dengan puncak, lalu ini adalah sistem piramida tanpa puncak. Ya, jadi sistem ini bisa kita gunakan untuk kekuatan maksimal atau maksimum strength ya, bisa digunakan pada saat untuk koordinasi intramuskular. Yang selanjutnya kita akan mengenal metode burnout system ya. Burnout system adalah bakar habis energi dalam otot. Bagaimana cara pelaksanaannya? Yang pertama, beri beban dengan intensitas 50%, lalu sampai terjadinya kelelahan total. Setelah itu kita kurangi beban ya, bebannya 5% atau intensitasnya menjadi 45%. Lakukan kerja otot lagi sampai dengan terjadi kelelahan total. Setelah misalkan atlet kita tidak bisa melakukan lagi, lalu kurangi lagi